berapa ongkos produksi untuk mulai dari menanam sampai dengan memanen itu berapa? Ongkos produksinya 1 kilo panen itu ongkos produksinya berapa? Ternyata ongkos produksinya 1 kilo itu antara 6.000 sampai 8.000 rupiah. Itu sudah semuanya per kilo. Terjadi lonjakan sekian, semakin hari semakin naik ya, dari 20.000 naik ke 35, naik ke 40, naik terus sampai ke 100, terakhir mencapai 175.000 per kilonya. Ini artinya kita belajar pertanian dari berbagai macam sudut pandang. Sudut pandang saya dari aspek ekonomi. Kalau 6.000 kenapa dijual 170.000? Di mana letaknya? Saya telusuri. Setelah saya tahu ongkos produksinya, saya ingin tahu mengapa bisa menjadi 170.000 dari 8.000 lah, 8.000 per kilo menjadi 170.000 per kilo dijual. Maka biayanya ongkosnya 8.000. Kita telusuri dari pedagang. Oh Pak, saya ada pengepul Pak, pengepul. Di Jember ada pengepul, di Banyuwangi ada pengepul, di Mojokerto ada pengepul, di Surakarta itu ada 3 pengepul, mulai dari Sukoharjo Selatan nanti ke daerah ini Temanggung ada pengepul, Temanggung Wonosobo daerah itu ada pengepul, Semarang ada pengepul, terus sampai ke Banten, Serang ini ada pengepul. Dari pengepul lapangan ternyata kalau ditarik seluruh pengepul itu akan bermuara di 8 orang saja seluruh Jawa itu. 8 orang. Dari 8 orang itu kita harus cari di mana tempatnya. Dari di Mojokerto saya temui, di Sukoharjo saya temui, di Semarang saya temui, di Cirebon saya temui, menarik ketika saya temui yang di Sukoharjo itu. Oh selamat pagi Pak Agung, ini rumah saya. Dia pakai kursi roda, ibu-ibu. Pak Agung, alhamdulillah nih cabai lagi bagus. Itu mobil Mercy baru saya belum saya pakai, masih di gudang. Itu mobil, wah bagus-bagus mobilnya, luar biasa. Terus ya gimana ibu bisa jual ini? Ibu itu jual kemana ini? Pengepul terakhir ini. Saya sesuai kemauan pasar Pak. Kalau ke pasar saya jual ke pasar. Tapi juga ada yang kita jual ke industri. Mulai kita belajar kenapa industri membutuhkan cabai. Saya ke Indofood. Bapak perlu cabai berapa? Sejak saya merubah bagian produksi saya, bagian riset saya, menemukan formulasi cabai untuk model sambal terasi, sambal-sambal Indofood itu dengan formulasi baru, saya membutuhkan cabai segar seberapapun masyarakat punya. Oh ini dia masalahnya. Jadi gimana Bapak mendapatkan cabai? Saya hubungi pengepul besar ini. Karena kami tidak boleh monopoli, maka harus saya lelang. Maka pengepul ini, 8 pengepul itu setiap minggu harus ikut lelang untuk menyiapkan cabai di kontrak 1 minggu depan. Kapan mulainya? Dia sebut, saya ingat bulan Desember Pak, saya menemukan formulasi, sehingga kemudian saya bergeser dari cabai kering yang saya impor dari Vietnam ke cabai segar yang saya ambil dari petani. Disitulah kemudian kita tanya apa yang kemudian terjadi dengan penawaran cabai dengan para pengepul tadi.
Ternyata dari 8 pengepul itu setiap minggu berganti. Kita sepakat ya, minggu ini saya yang menang, saya akan kasih penawaran paling rendah. Minggu besok kamu ya, minggu besok kamu ya, minggu besok, terus berganti ya, dari setiap berputar. Maka kemudian orang 8 itu sepakat, kalau gitu kita mulai dari harga berapa? Dia sebutkan harga 40.000. 40.000 dia butuh sekian ratus ton itu untuk 1 minggu. Minggu berikutnya jangan 40 lagi, kita naikkan berapa? 60.000. Begitu tersedotlah 90% produk cabai segar itu ke industri. Minggu berikutnya sudah 60.000, kita naikkan lagi, paling rendah 80.000, ikut terus sampai 170. Itu 170 baru saya diundang, maka saya berbicara. Saya minta industri stop dulu, stop. Kalau Anda ingin kita bisnis yang sehat, saya bisa bawa Anda ke pengadilan atas monopoli cabai dan itu kemudian mengganggu ekonomi selatan. Tapi saya pikir kalau saya bawa pengadilan semuanya rusak. Jadi saya minta kita sama-sama dewasa, hentikan dulu industri. Dari 170.000 langsung turun, cuit 40.000, cuit 20.000. Ya sudah, sampai di situ aja, jangan turun lagi, nanti petani nggak dapat untung. Itu gambaran saya tentang pertanian, bahwa kepolisian dan pertanian itu saling berhubungan dalam konteks tadi. Kalau tadi saya ceritakan konteksnya harga yang melonjak yang kemudian mengganggu ekonomi, itu inflasi jadi naik. Karena saya bisa meredam harga cabai yang turun dengan baik, maka kemudian saya tidak berjumpa hanya dengan dirjen hortikultura, saya juga dirjen peternakan, dirjen yang lain. Saya ketemu dengan Pak Amran, diskusi sama beliau banyak hal untuk bagaimana kita menangani pertanian ini